ada izin keluarga, yang kedua dengan sedang ada tugas. Nah, anak-anak yang hebat sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa akan dipimpin oleh anugerah. Siap duduknya Nabi. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
pakai HP saja. Tujuan pembelajaran hari ini untuk kalian mampu memahami konsep dasar berpikir secara komputasional. Jadi jangan jauh-jauh dulu KKN-nya, kita mampu dulu memahami apa itu berpikir secara komputasional. Materi yang akan dipelajari yang pertama adalah ada definisi berpikir komputasional. Yang kedua, berpikir komputasional dan apa itu namanya? Kompetensi abad ke-21. Yang ketiga, orientasi kritis dalam berpikir komputasional, dan yang keempat adalah prinsip berpikir komputasional. Selanjutnya, coba ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Berpikir dengan cepat. Berpikir secara cepat, betul. Keterampilan problem solving, berpikir komputasional. Tadi kata Bintang berpikir secara tepat dan cepat, betul ya. Berpikir komputasional, keterampilan problem solving yang berjenjang melalui pendekatan dan melalui simulasi untuk menghasilkan solusi yang efektif. Apabila kalian mempunyai masalah, contoh masalahnya, kalau hari Minggu baju seragam kita kotor, kita harus mencucinya. Setelah dicuci, apa yang harus dilakukan? Mengeringkan, dijemur. Setelah dijemur, apakah bisa langsung dipakai? Tidak. Kalau baju seragam biasanya harus disetrika dulu. Jadi hari Senin baju seragam rapi. Itu berpikir secara komputasional. Apabila hujan mendadak, ada sendal, ada sepatu di luar, bagaimana sikap kita? Memasukkannya ke dalam. Memasukkannya. Jadi kalau yang berpikir komputasional itu cara sepatu, ambil sepatu dan sendalnya dimasukkan ke dalam ya, tidak hanya dilihat saja sampai basah. Itu berpikir komputasional. Selanjutnya, mengapa harus berpikir komputasional? Kenapa kita harus berpikir komputasional? Harus berpikir cepat. Kenapa? Karena apa? Pertama, menjadi dasar dalam kehidupan. Ya, kenapa menjadi dasar? Mengembangkan kemampuan relevan dengan tantangan masa depan atau masa kini. Tantangannya banyak. Kalau kita tidak bisa menggunakan teknologi itu ada HP di dalamnya banyak fiturnya. Ada aplikasi hitam, ada aplikasi oranye, ya. Ada Google yang bisa kalian pakai untuk mencari tahu dan lain sebagainya. Ya. Terus juga mendukung penyelesaian masalah secara sistematis, inovatif dan efektif. Tadi seperti contohnya Milhan lapar ingin makan tetapi tidak ada nasi di rumahnya. Apa yang dilakukan Milhan? Membeli makanan. Membeli makanan. Bisa menggunakan Uang. Iya betul. Membelinya menggunakan uang, tapi bisa menggunakan HP. Sekarang sudah sore, bisa menggunakan HP. Yang kedua adalah ketika di rumah ada mie, bagaimana cara memasaknya? Kalau kita berpikir komputasional, inovatif dan kreatif, mie-nya kita ambil, lalu kita nyalakan kompor. Setelah itu direbus. Apa dulu yang dimasukkannya? Mie. Iya betul, sampai mie itu mendidih, matang dan dimasukkan ke dalam wadah, bumbunya dicampurkan lalu bisa dimakan. Ya, itu secara berpikir secara komputasional. Di kehidupan sehari-hari kita sering melakukannya, tidak? Sering. Ya, tidak ada yang malas di kelas ini, Ibu percaya itu. Orientasi kritis dalam berpikir komputasional adalah mempertimbangkan aspek kritis seperti etika
dampak sosial, dan berkelanjutan solusi yang dihasilkan. Ya, selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi masalah serta solusi secara lebih mendalam, menyelesaikan suatu masalah dengan efektif. Yang tadi kita bahas tentang makanan. Siapa di sini yang lapar suka nangis? Tidak ada? Masih suka nangis? Nanti belajar ya, belajar berpikir komputasional. Kalau saya lapar, jangan nangis, cari makanan yang ada di rumah. Gitu ya. Nah, selanjutnya anak-anakku, prinsip dan penerapan berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari. Memecahkan masalah yang kompleks. Contoh, ketika ibu memberikan tugas matematika kepada kalian, kalau kalian tidak bisa mengerjakan secara dikotak, apa solusinya? Kalkulator. Setelah kalkulator, betul. Terus menggunakan apa lagi? Jari tangan kalian betul. Selanjutnya HP. Nyari di Google, soalnya bisa difoto atau kalian bisa nanya diketik di Google rumus persegi panjang, akan keluar. Itu berpikir secara komputasional. Kita memiliki masalah dalam mengerjakan PR matematika, solusinya banyak. Tadi bisa pakai kalkulator, bisa pakai HP, Google, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya pengenalan pola. Pengenalan pola mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan. Contoh, mengenali pola cuaca untuk menjemur baju. Kalau cuacanya mendung atau haleyem, apakah bisa mencuci baju? Bisa tidak? Bisa menjemur baju? Ada yang tidak, ada yang bisa ya. Nah, kalian tahu jam berapa ibu kalian mencuci baju? Jam 10. Ada jam 10, ada jam 8. Jam 7. Kita ambil rata-rata jam 7 ibu kalian mencuci baju, terus jam 8 menjemur. Kalau diangkat lagi bajunya jam berapa? Jam 1 siang ya. Dipilah ya, dirapikan. Itu kan secara berulang setiap hari minggu. Kalau kalian dari rumah ke sekolah jam berapa? Pakai pulpen, pengerjaannya bebas. Dari mana? Apa? Dari mana? Gak apa-apa, tidak memakai warna juga, tidak apa-apa. Gak usah ditulis. Pakai nama kalian ya. Identitasnya jangan lupa nama. Contoh, ini kertas ibu. Nama, kelas, membuat. Kalau ibu ingin membuat jus pisang, nanti ibu gambar pisang. Ibu gambar pisang. Kalian boleh kreatif thinking. Pertama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan ada pisang, ada blender, boleh ditulis pisang, blender, terus ada es batu, ada gula. Setelah itu apa lagi? Ibu ingin, udah itu aja, ibu mah nggak mau pakai. Oh iya betul. Ibu mah pengen ada air. Nah, yang kedua adalah jelaskan. Cara menjelaskannya, pertama, 1 blender. Pisang dimasukkan ke sini.
Setelah itu apa lagi yang dimasukkan? Gula. Ketiga tuh Gula. 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 Terus keempat apa? Air. 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 Setelah itu kelima es batu. Es batu. Es. Kalau beres nomor 2 seperti ini, kalian tinggal tulis deskripsinya, penjelasan. Penjelasan. Kalau penjelasan diisi blender, dimasukkan ke dalam blender. Setelah itu masukkan gula, masukkan air dan es. Setelah itu blender menggunakan kecepatan sedang atau kecepatan tinggi. Tunggu 5 menit. Setelah 5 menit dan sudah halus, maka tuangkan jus pisang ke dalam gelas. Jus pisang sudah selesai atau siap disajikan, beres. Nanti ada satu orang ke depan untuk membacakan hasilnya ya. Selamat mengerjakan. Bu mau sama kayak ibu seperti ini boleh, silahkan. Nah, ayo. Pede aja gambarnya. Ini buat apa? Ini apa? Anggur, jus anggur. Ini jus semangka. Ini jus alpukat. Ya, kreatif sekali. Nawar, jus apa itu? Jus lemon. Segar ya. Nanti kalau ada yang beres, boleh perwakilan satu orang ke depan. Nugi, buat jus apa Nugi? Jus strawberry. Wah, segar sekali Nugi, hebat. Nugi mau menjelaskan? Pak, Nugi ke depan. Ayo. Nugi ke depan. Tepuk tangan untuk Nugi. Nugi bisa menjelaskan. Ayo Nugi jelaskan. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anugrah, kelas 6. Pembuat jus strawberry. Kita membutuhkan strawberry, blender, es batu, dan gula ditambah air. 1. Membutuhkan blender. 2. Strawberry. 3. Gula. 4. Air. Dan 5. Es batu. Pertama-tama colokkan dulu blender ke setungan. Masukkan strawberry ke blender, ditambah gula, air, dan es batu. Lalu pencet tombol yang angka 2 yang sedang. Tunggu 5 menit. Sudah halus, masukkan ke gelas yang herang. Ya, terus Sudah. dah, pinter. Tepuk tangan untuk Anugrah. Hebat. Kalau ada temannya yang ke depan, kalian bilang hebat. 1, 2, 3. Hebat. Oke, Ibu Anugrah. Ibu yakin kalau kalian bisa membuat jus sesuai dengan pilihan masing-masing. Sekarang, coba sekarang setelah jusnya sudah beres? Sudah. Jusnya sudah beres? Oh, sebentar lagi ya. Sebentar lagi ya. Yang sudah beres sekarang kumpulkan ke depan. Boleh lewat temannya saja, boleh? Iya, sudah. Sudah beres kan? Sudah, Bu. Ya, sudah. So, kumpulkan di depan. Oke, kumpulkan. Sudah? Sudah beres? Kalau sudah beres, semuanya rapikan dulu. Dirapikan terlebih dahulu. Untuk tugas
Oke. Siap. Bagaimana hari ini? Baik. Menyenangkan? Sebelum pulang, coba ibu ini tanya apa itu berpikir komputasional? Cepat dan tepat. Kenapa harus berpikir komputasional? Untuk menghadapi masa kini dan masa depan, bisa memecahkan masalah, bisa menjadi problem solving ya, begitu.